Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Saputra dengan NIM 118140058 kelas Metodologi Penelitian RF Prodi Teknik Informatika 2018. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang draft proposal tugas akhir untuk mata kuliah Metodologi Penelitian dengan judul prediksi penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan model machine learning linear regression. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini ada outline garis-garis besar yang akan kita bahas pada video ini, yaitu pertama bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 landasan teori, dan bab 3 ada metodologi penelitian. Oke, selanjutnya di bab 1 yang pertama ada latar belakang. Latar belakang mengapa mengambil penelitian ini. Yang pertama itu sehat dan terbebas dari segala macam penyakit. Itu merupakan semua harapan manusia. Tetapi terkadang sebagai manusia kita tidak bisa menyangkal adanya sebuah penyakit. Salah satu penyakit yang mungkin sudah akrab dengan masyarakat Indonesia itu adalah diabetes atau sering disebut dengan penyakit gula. Dan menurut Panglibowo di tahun 2020, diabetes adalah penyakit kronik yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah seseorang. Penyakit diabetes ini juga dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Salah satunya adalah diabetes mellitus tipe 2. Dan menurut Dave Crowley pada tahun 2019, diabetes mellitus tipe 2 ini menjadi masalah kesehatan dunia karena prevalensi penyakit yang terus meningkat, termasuk juga di Indonesia. Nah, oleh karena latar belakang tersebut, prediksi dari penyakit diabetes mellitus ini diharapkan mampu untuk membantu menentukan apakah seseorang itu menderita penyakit diabetes atau tidak. Dan dengan adanya prediksi lebih dini ini, diharapkan juga masalah kesehatan dunia karena penyakit diabetes ini dapat ditekan dan hal-hal yang mungkin akan disebabkan oleh penyakit ini bisa dikurangi. Seperti itu. Selanjutnya eh, masih di bab 1 pendahuluan yaitu identifikasi masalah. Jadi pada penelitian ini berdasarkan latar belakangnya dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, diabetes merupakan penyakit mematikan yang bisa menimbulkan penyakit lain. Kemudian diabetes mellitus ini menjadi masalah kesehatan dunia dengan tingkat prevalensi yang terus meningkat, termasuk juga di Indonesia. Dan ketiga, prediksi penyakit diabetes dibutuhkan untuk mengurangi masalah penyakit ini. Jadi dengan prediksi penyakit diabetes lebih dini diharapkan bisa mengurangi beberapa masalah yang ditemukan penyakit diabetes. Oke, selanjutnya masih di bab 1 yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara prediksi penyakit diabetes mellitus menggunakan pendekatan machine learning dengan metode linear regression. Dan kedua, bagaimana tingkat akurasi dari model machine learning dengan metode linear regression untuk memprediksi penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memprediksi penyakit diabetes mellitus dengan menggunakan model machine learning linear regression. Dan kedua, untuk mengetahui tingkat akurasi model machine learning linear regression dalam memprediksi penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya ada batasan masalah.
Pada penelitian ini diperlukan batasan masalah agar tujuan penelitiannya dapat tercapai dengan baik. Dan adapun batasan masalah pada penelitian ini antara lain, satu, metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil prediksi adalah metode linear regression. Jadi hanya terbatas pada metode linear regression. Kemudian dua, model machine learning ini terbatas untuk klasifikasi dan prediksi penyakit diabetes. Ketiga, model machine learning ini menghasilkan klasifikasi penderita diabetes, prediksi penderita diabetes berdasarkan data, dan tingkat akurasi dari model machine learning tersebut. Kemudian empat, model machine learning ini dibangun menggunakan TensorFlow. Selanjutnya kita menuju ke bab 2, landasan teori. Di sini yang pertama saya akan jelaskan yaitu diabetes mellitus sesuai objek dari penelitian ini, yaitu penyakit diabetes mellitus. Jadi penyakit diabetes ini merupakan penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal menurut Panglibowo tahun 2020. Penyebab kenaikan kadar gula darah tersebut menjadi landasan pengelompokan jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus diklasifikasikan atas diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan diabetes mellitus pada kehamilan. De Crowley tahun 2019. Jadi diabetes tipe 1 merupakan diabetes yang terjadi karena pankreas tidak dapat membuat insulin sehingga tubuh kekurangan insulin. Tandra 2018. Diabetes mellitus tipe 2 atau DMT2 merupakan suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemia. Terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Crowley tahun 2019. Diabetes pada kehamilan adalah diabetes yang terjadi saat hamil atau diabetes tipe gestasi. Tandra 2018. Diabetes lain merupakan diabetes yang tidak termasuk kelompok sebelumnya dan merupakan diabetes yang terjadi sekunder atau akibat dari penyakit lain. Tandra 2018. Jadi berdasarkan pengertian dari diabetes mellitus ini merupakan penyakit yang ditandai dengan kenaikan kadar gula darah pada seseorang. Selanjutnya yaitu ada machine learning. Karena pada penelitian ini kita menggunakan pendekatan machine learning. Di machine learning sendiri merupakan upaya terbaru untuk menyaring pengetahuan dan penalaran manusia ke dalam bentuk yang sesuai untuk membangun dan merekayasa sistem otomatisasi mesin. Desenroth dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian kecerdasan buatan. Kemudian pada pengertian lain juga yang dikemukakan oleh Wahyono pada tahun 2018, machine learning itu merupakan kecerdasan buatan di mana komputer dapat belajar melalui data untuk meningkatkan kecerdasannya. Dan pada gambar di bawah ini merupakan perbandingan antara pemrograman tradisional dan juga pemrograman dengan menggunakan machine learning. Jadi kalau pada pemrograman tradisional, komputer itu menerima input data dan juga mendapatkan input program atau rule. Dan dia akan menghasilkan output berupa model begitu. Sedangkan pada machine learning komputer itu menerima input data dan juga model atau output dan dia menghasilkan rule sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah linear regression. Linear regression ini merupakan metode yang digunakan pada pembangunan model machine learning pada penelitian ini. Linear regression adalah salah satu algoritma paling terkenal dan dipahami dengan baik pada ilmu statistik dan machine learning. Brownlee tahun 2021. Linear regression
merupakan sebuah model linear yang diasumsikan sebagai hubungan linear antara variabel masukan atau X dan variabel keluaran tunggal atau Y. Brownlee tahun 2021. Lebih detailnya, Y bisa dihitung dari kombinasi linear variabel input X. Ketika hanya ada satu input variabel, maka metode ini disebut sebagai simple linear regression. Brownlee 2021. Jika terdapat variabel input lebih dari satu, maka metode ini disebut sebagai multiple linear regression. Brownlee 2021. Sebagai contoh pada permasalahan simple regression, X tunggal dan Y tunggal, bentuk modelnya adalah sebagai berikut. Y sama dengan B0 plus B1 dikalikan dengan X. Y di sini merupakan output atau hasil yang akan diprediksi, yang dicari. Kemudian B0 merupakan bias. B1 merupakan koefisien dari X atau dari inputan, dan X sendiri merupakan inputan. Selanjutnya ada random resampling. Random resampling ini merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan pengolahan awal data atau pre-processing data untuk masalah imbalance data. Teknik resampling merupakan teknik untuk membuat versi baru dari training dataset, di mana contoh yang dipilih memiliki distribusi kelas yang berbeda. Brownlee 2021. Teknik ini merupakan teknik yang sederhana dan efektif untuk masalah imbalance classification. Brownlee 2021. Menerapkan teknik resampling untuk memperoleh distribusi data yang lebih seimbang merupakan solusi yang baik untuk permasalahan imbalance data. Brownlee 2021. Terdapat dua pendekatan utama random resampling, yaitu oversampling dan undersampling. Oversampling dan undersampling. Brownlee 2021. Random oversampling itu merupakan secara acak duplikasi contoh data pada kelas minoritas. Brownlee 2021. Sedangkan pada teknik random undersampling itu secara acak menghilangkan contoh data pada kelas mayoritas. Brownlee 2021. Jadi teknik random sampling ini digunakan untuk permasalahan imbalance data atau data yang kurang seimbang dalam hal distribusi. Selanjutnya kita ke bab 3 yaitu metode. Di sini yang pertama adalah sampling. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimen. Jadi penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Proses dan penelitian ini dimulai dengan adanya masalah. Setelah menentukan masalah, hal selanjutnya dilakukan adalah merumuskan masalah tersebut. Kemudian rumusan masalah tersebut akan dijawab dengan teori yang sementara yang disebut dengan hipotesis. Hipotesis tersebut harus dibuktikan kebenarannya dengan data yang ada di lapangan. Sugiono tahun 2010. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Kemudian data yang telah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisis. Sugiono 2010. Kemudian data hasil analisis dapat disajikan dalam bentuk pembahasan. Sugiono 2010. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan penelitian. Sugiono tahun 2010. Jadi penelitian ini mulai dari adanya masalah, kemudian ada rumusan masalah, kemudian diambil hipotesis. Hipotesis harus dengan data, dengan pengumpulan data, kemudian data harus dianalisis, dan hasil analisis itu dilakukan pembahasan, kemudian setelah ada pembahasan maka akan diambil kesimpulan dari itu. Seperti itu. Selanjutnya ada pengumpulan data. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan jenis data sumber data jenis sekunder. Menurut Hasan tahun 2002, data sekunder itu merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari orang yang telah melakukan penelitian.
dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah PIMA Indian Diabetes Dataset. Dataset tersebut didapat melalui website internet yang menyediakan dataset untuk machine learning secara gratis, yaitu website Kaggle. Kemudian pengolahan awal data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk pengolahan awal data adalah random resampling. Teknik random resampling ini berguna untuk menghasilkan subsampel yang acak dari kumpulan data dengan menggunakan pengambilan data sampel baik tanpa ataupun dengan penggantian. Aprilia 2021. Selanjutnya adalah metode yang diusulkan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma linear regression. Kemudian ini merupakan usulan metode dan alur dari pengembangan model pada penelitian seperti pada gambar tadi. Yang pertama adalah pengumpulan dataset, yaitu dari PIMA dataset yang dapat dari Kaggle. Kemudian pengolahan awal data, pre-processing data dengan menggunakan teknik of the random sampling. Kemudian setelah melakukan pengolahan awal data, itu membangun model dengan menerapkan algoritma dan regression. Setelah membangun men-training data dan data dan menghasilkan model, itu dilakukan pengujian model dengan metode. Kemudian setelah dilakukan pengujian model, akan dilakukan evaluasi performa dari model. Dan setelah evaluasi, maka hasil dari model akan selesai. Eksperimen dan pengujian metode. Pada penelitian ini, eksperimen dilakukan dengan menggunakan k-fold validation. Dan pengujian dilakukan dengan pengukuran akurasi, F-measure, recall, precision, dan ROC, Receiver Operating Curve. Dan selanjutnya itu ada evaluasi dan validasi hasil. Jadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan perlu dilakukan evaluasi dan validasi. Untuk mengetahui tingkat performa dari hasil penelitian tersebut, hasil dari penelitian ini merupakan model machine learning untuk memprediksi penyakit diabetes. Karena itu, evaluasi dan validasi pada model dilakukan dengan menggunakan confusion matrix. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan tentang proposal tugas akhir saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.